Kalau Anda sedang nulis buku teks tentang komunikasi bisnis, mungkin Anda bakal mikir buat pakai studi kasus tentang kampanye pemasaran sabun mandi gitu ya, atau strategi humas sebuah bank yang sukses. Kan biasanya begitu. Iya, itu standar banget kan. Biasanya kasus-kasus korporat yang aman lah. Nah, betul. Tapi buku Ajar dari Masa Depan yang bakal kita bedah hari ini justru beda banget. Buku ini malah pakai kasus pembunuhan berantai dan mutilasi. Wow, pilihan studi kasus yang sangat gelap ya sejujurnya. Tapi, Sangat gelap. iya, tapi terbukti sangat efektif nih untuk mengilustrasikan satu poin absolut bahwa komunikasi itu bukan sekedar soal tata krama di ruang rapat aja. Betul sekali. Selamat datang di eksplorasi wawasan kita hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, misi kita kali ini adalah membongkar sebuah teks akademis dari masa depan, yakni Materi Ajar MK Komunikasi Bisnis 2026 dari Politeknik Negeri Bali. Iya, dari program studi administrasi bisnis ya. Tepat, kita akan mengubah teori komunikasi yang mungkin terasa padat ini menjadi rahasia praktis. Sesuatu yang bisa Anda gunakan besok pagi untuk membaca situasi, memahami rekan kerja, dan memimpin dengan jauh lebih efektif. Setuju. Mari kita urai hal ini. Penggunaan kasus pembunuhan berantai Ryan dalam teks ini tuh dipakai untuk menjelaskan formula komunikasi dasarnya Harold Laswell. Kan formulanya itu siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Buat ketika disalurkan melalui media massa yang tepat, itu menciptakan efek opini publik yang masif banget. Opini publik yang terbentuk seketika ya. Betul, konsep ini tuh kayak menampar kita, menyadarkan kita bahwa komunikasi adalah alat pembentuk realitas. Maksudnya pesan yang dirancang dan disalurkan dengan cara tertentu tuh bisa mengubah cara jutaan orang berpikir dan merasa. Merinding sih kalau dipikir-pikir. Dan jika kita ingin menguasai alat pembentuk realitas itu di dunia bisnis, teks ini menekankan satu hal. Kita nggak bisa langsung melompat pada teknik berbicara atau cara nulis email yang bagus. Bener, kita harus mulai dari akarnya. Ya, kita harus mulai dari cermin, kita harus menganalisis siapa sang pembicara itu sendiri. Karena ya, kita nggak akan pernah bisa berkomunikasi secara efektif kalau kita buta terhadap diri kita sendiri. Nah, untuk membahas soal siapa ini, teksnya menggunakan konsep yang sangat kuat. Pada akhir 1960-an, Joseph Luft dan Harry Ingham itu mengembangkan model yang disebut Johari Window atau jendela Johari. Jendela Johari. Saya suka banget konsep ini. Sangat praktis kan? Konsep ini membagi kesadaran diri manusia ke dalam 4 kuadran, berdasarkan apa yang kita ketahui tentang diri kita dan apa yang diketahui oleh orang lain. Oke, mari kita bedah satu-satu. Boleh. Kuadran pertama itu daerah terbuka atau open area. Ini tuh informasi yang Anda tahu dan orang lain juga tahu. Ya kayak posisi Anda di perusahaan atau kebiasaan Anda minum kopi setiap pagi. Kayak teras depan rumah lah ya, semua orang bisa lihat. Seorang klien. Ruang bawah tanah yang dikunci rapat. Bener banget. Nah, 2 kuadran pertama itu kan cukup intuitif ya. Kita sadar akan hal-hal itu. Iya, tapi kuadran ketiga ini nih yang menurut saya jadi sumber dari begitu banyak disfungsi di tempat kerja. Daerah buta atau blind spot. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Bahaya banget. Orang lain melihatnya dengan sangat jelas, tapi Anda sama sekali nggak menyadarinya. Kayak punya bayam nyangkut di gigi gitu loh. Semua tamu di pesta lihat, tapi Anda sibuk senyum-senyum aja. Ya, di mana nggak ada yang tahu, baik Anda maupun orang lain. Kayak potensi terpendam yang belum pernah diuji aja. Oke, tapi mari kita fokus pada daerah buta tadi, karena ini relevan banget buat pendengar kita. Saya memikirkan sebuah skenario di kantor nih. Boleh, kayak gimana tuh? Bayangkan ada seorang manajer yang dengan bangga mengklaim bahwa dia punya open door policy, kebijakan pintu terbuka. Dia selalu bilang, pintu saya selalu terbuka, silakan masuk kapan saja. Klasik. Sering banget dengar yang kayak gini. Iya kan? Dia merasa dirinya itu sangat suportif dan mudah didekati. Itu yang dia pikirkan. Tetapi seluruh timnya tahu bahwa setiap kali ada yang datang bawa kritik atau masalah, manajer ini tuh secara nonverbal bakal menghukum mereka. Oh, langsung defensif ya? Betul. Entah nada suaranya tiba-tiba jadi dingin, atau besoknya staf itu tiba-tiba dikasih tugas-tugas administratif yang berat banget. Timnya melihat permusuhan itu dengan jelas. Tapi manajernya, dia merasa dirinya adalah pemimpin yang sangat demokratis. Nah, mekanisme psikologis di balik daerah buta itu sangat kuat.
Teks ini dengan tegas menyatakan bahwa orang yang kurang memiliki kesadaran diri atau mereka yang daerah butanya terlalu besar itu akan kesulitan membangun hubungan interpersonal yang memuaskan. Karena konsep diri mereka terdistorsi. Tepat sekali. Dalam contoh manajer Anda tadi, karena dia nggak menyadari respons defensifnya, dia mungkin akan mulai menyalahkan timnya. Kok tim saya pasif banget ya? Kok nggak ada yang proaktif? Padahal dialah yang menciptakan budaya ketakutan itu tanpa sadar. Wah, ini sering banget terjadi. Iya, dia nggak bisa melihat realitas yang dia ciptakan sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita atau Anda yang sedang mendengarkan ini mengecilkan daerah buta tersebut? Karena kan kita secara harfiah nggak bisa melihat apa yang nggak bisa kita lihat. Solusinya sebenarnya sederhana, tapi butuh keberanian. Anda harus secara aktif meminta umpan balik atau feedback dari rekan kerja yang jujur. Meminta seseorang memotret titik buta kita itu satu-satunya cara untuk memindahkannya ke daerah terbuka. Harus siap dengar kenyataan pahit berarti ya? Sangat. Tapi ketika informasi itu berpindah dari daerah buta ke daerah terbuka, citra diri atau self-konsep kita itu jadi lebih selaras dengan realitas. Kalau citra diri kita cuma berbasis ilusi, ya perilaku kita terhadap orang lain bakal selalu meleset dari sasaran. Masuk akal. Jadi, oke, kita sudah membersihkan lensa kita sendiri nih. Kita mulai mengenali siapa kita sebenarnya. Tetapi, teks ini menggarisbawahi bahwa masalahnya tuh nggak berhenti di situ. Belum selesai. Iya, ketika kita mulai memalingkan wajah dan mengamati orang lain, otak kita justru secara aktif mencoba menipu kita dengan masang jebakan-jebakan persepsi. Nah, yang menarik di sini adalah kita nggak memproses orang lain secara objektif. Kita memproses mereka melalui frame of reference atau kerangka referensi kita sendiri. Filter kita sendiri ya? Betul. Pengalaman masa lalu kita, nilai-nilai, and ekspektasi kita, itu bertindak sebagai filter. Teks ini menguraikan beberapa kesalahan kognitif utama, dimulai dari stereotypes. Ini pasti sering dengar lah ya, mengkotak-kotakan. Ya, ini tuh kayak jalan pintas mental, di mana kita menilai seseorang berdasarkan keanggotaannya dalam suatu kelompok tertentu, dan kita mengabaikan karakteristik individual. Di lingkungan bisnis yang kompleks, jalan pintas ini seringkali berujung pada penilaian kompetensi yang keliru total. Wah, betul. Lalu teksnya juga bahas halo effect kan? Ini jebakan yang sangat umum. Sangat. Penilaian subjektif di mana kesan positif kita pada satu aspek dari seseorang menciptakan semacam lingkaran cahaya yang membutakan kita dari kelemahan nyata mereka. Misalnya, orangnya ngomongnya pinter banget, jadi kita otomatis mikir kerjaannya pasti beres, padahal belum tentu. Tapi tunggu dulu. Mari kita uji konsep ini sebentar. Apakah halo effect itu selalu menjadi hal yang harus dihindari? Gimana maksudnya? Maksud saya, sebagai seorang profesional bisnis, tidak bisakah kita memanfaatkannya secara strategis? Oh, sengaja menciptakan halo effect gitu. Ya, bayangkan saya sengaja merekayasa kesan pertama yang luar biasa di minggu pertama saya kerja. Saya presentasi data dengan sempurna, selalu datang lebih awal, pakaian sangat rapi. Saya secara sadar menciptakan halo itu. Bukankah itu langkah taktis supaya atasan saya ngasih kelonggaran atau lebih percaya ke saya kalau nanti saya bikin kesalahan kecil di bulan-bulan berikutnya? Oke. Dari kacamata pragmatisme jangka pendek, rekayasa kesan pertama memang beroperasi berdasarkan prinsip itu. Anda pasti bakal dapat kelonggaran di awal. Kan? Menguntungkan sebenarnya? Sebentar, tapi kalau kita membedah dampaknya terhadap objektivitas dan keberlanjutan bisnis jangka panjang, yang mana jadi fokus teks ini, halo effect yang sengaja dimanipulasi itu justru membangun ekosistem kepercayaan yang sangat rapuh. Rapuh karena dibangun di atas ekspektasi yang nggak bisa terus dipertahankan ya? Tepat. Ketika halo itu akhirnya mengudar karena ya rentetan inefisiensi yang pelan-pelan terakumulasi, kejatuhannya akan jauh lebih dramatis dibandingkan kalau Anda tampil transparan dan apa adanya sejak awal. Kepercayaan yang hilang akibat runtuhnya sebuah ilusi itu jauh lebih sulit dibangun kembali. Daripada kepercayaan yang dibangun pelan-pelan dari kompetensi nyata ya? Benar. Dan lebih bahaya lagi kalau kita melihatnya dari sisi manajer. Seorang pemimpin yang membiarkan dirinya terjebak dalam halo effect terhadap anak buah favoritnya, itu bakal bikin keputusan promosi yang gak berbasis kinerja. Wah, itu racun buat tim sih. Banget. Ini menghancurkan moral seluruh tim karena sistem reward-nya jadi nggak rasional lagi. Menarik. Nah, itu membawa kita pada jebakan persepsi ketiga yang dibahas teks ini.
Perceptual defense, kecenderungan kita untuk menolak informasi yang mengancam eksistensi diri kita. Ini sering banget terjadi di level pimpinan tingkat atas. Iya, saya sering banget lihat ini. Seorang eksekutif yang menolak melihat data analitik. Padahal datanya jelas-jelas menunjukkan bahwa proyek inovasi unggulannya gagal total di pasar. Dia bukannya nggak ngerti baca data kan? Bukan, dia ngerti kok. Tapi dia menolaknya karena mengakui kegagalan proyek itu berarti mengancam identitas dan egonya sebagai seorang pemimpin yang visioner. Otaknya ngebangun benteng pertahanan persepsi untuk melindungi egonya dari rasa sakit itu. Mekanisme pertahanan yang sangat mahal harganya. Mahal sekali, karena mekanisme ini membutakan sang pemimpin dari keharusan untuk melakukan pivot strategis dengan cepat. Pada akhirnya kita melindungi ego kita, tapi dengan mengorbankan realitas bisnis. Oke, jadi sekarang mari kita rangkum situasinya. Kita punya dua manusia di ruangan, keduanya punya titik buta dari jendela Johari, keduanya bawa frame of reference mereka masing-masing, dan keduanya rentan terhadap halo effect serta perceptual defense. Resep yang sempurna untuk sebuah kekacauan ya. Pastinya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi secara psikologis saat kedua orang ini buka mulut dan mulai saling lempar argumen? Teks ini menawarkan kerangka untuk menganalisis dinamika interaksi tersebut. Dan disinilah letak hal yang sangat menarik buat saya. Salah satu pendekatannya memandang hubungan sosial nyaris seperti laporan keuangan. Teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Iya, teori ini bilang kalau manusia mengevaluasi hubungan mereka pakai analisis biaya dan ganjaran. Buku teks ini ngasih contoh yang lumayan belak-belakan nih. Gimana contohnya? Disebutkan skenario di mana Anda punya teman yang, saya kutip ya dari bukunya, pelit dan bodoh. Hahaha, kasar banget contoh bukunya ya. Makanya, jujur banget. Nah, Anda mengorbankan banyak waktu, tenaga, mungkin juga uang buat mempertahankan hubungan sama si kawan ini. Pengorbanan Anda itu dihitung sebagai biaya atau cost. Oke, terus ganjarannya? Nah, jika biaya ini secara konsisten jauh melampaui ganjaran atau reward yang Anda dapatkan, seperti mungkin cuma dapat teman ngobrol atau rasa punya relasi, maka hubungan itu defisit. Dan secara alamiah, Anda bakal narik diri dari hubungan yang merugikan itu. Pendekatan kalkulatif ini sebenarnya sangat akurat untuk menjelaskan fenomena di dunia kerja loh. Ini menjelaskan kenapa karyawan seringkali bertahan bertahun-tahun di lingkungan kerja yang sangat toksik. Karena mereka ngitung untung rugi. Iya, bukan karena mereka menikmati disiksa atasan, tapi kalkulasi internal mereka mungkin menunjukkan bahwa biaya untuk keluar, kayak hilangnya gaji yang stabil, atau ketakutan nganggur, itu masih dirasa lebih tinggi daripada ganjaran dari kedamaian mental. Dan ketika keseimbangannya akhirnya bergeser, di mana stresnya udah nggak sepadan sama gajinya, disitulah surat resign melayang. Tepat sekali, matematika sosialnya sudah nggak masuk akal lagi buat mereka. Tapi kalau kita perhatikan percakapan sehari-hari di kantor, itu kan nggak cuma soal matematika untung rugi ya. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, disinilah model analisis transaksional dari Eric Berne masuk. Buat Anda yang suka bingung kenapa email sederhana aja bisa memicu perang dunia ketiga di kantor, konsep ini tuh kunci jawabannya. Analisis transaksional, ini salah satu alat favorit saya. Berne bilang kalau dalam setiap interaksi, individu itu beroperasi dari salah satu dari 3 status ego. Oke, apa aja tuh? Pertama, parent ego state atau status ego orang tua. Ini bisa bersifat mengasuh, tapi seringnya sangat menghakimi dan menuntut. Kedua, adult ego state atau status ego dewasa. Ini yang rasional, objektif, dan fokusnya murni ke pemecahan masalah. Tanpa emosi berlebih ya. Betul, dan yang ketiga, child ego state atau status ego anak-anak. Ini yang sangat emosional. Bisa kreatif dan spontan sih, tapi ya juga bisa sangat memberontak atau kebalikannya, terlalu patuh karena takut. Nah, komunikasi itu berjalan lancar kalau transaksinya komplementer ya. Kayak ego dewasa ngomong ke ego dewasa. Saling objektif. Iya, urusan kerjaan beres kalau begitu. Tapi konflik meledak ketika terjadi apa yang disebut cross transactions atau transaksi silang. Coba kita ambil contoh modern deh biar pendengar makin kebayang. Boleh. Bayangkan Anda ngirim pesan Slack ke rekan kerja. Pesannya murni adult to adult. Anda ngetik, bisa tolong kirimkan laporan kuartal ini sebelum jam 3 sore biar saya bisa rekap? Sangat objektif kan? Sangat profesional, permintaan data biasa. Tapi,
rekan kerja Anda ini yang mungkin lagi banyak beban pikiran atau merasa tertekan, membaca pesan itu lewat filter persepsinya sendiri. Dia membalas pakai huruf kapital semua. Kenapa sih kamu selalu ngatur cara kerja saya? Wah, ini skenario yang sangat-sangat umum. Dan kalau kita bedah secara psikologis pakai teori Byrne tadi, yang terjadi adalah rekan kerja tersebut nggak merespons dari status ego dewasa. Dia merasa terancam ya? Betul, dia merasa terancam dan mundur ke status ego anak-anak yang memberontak atau rebellious child. Lebih parah lagi, dia bereaksi terhadap ilusi. Dia memproyeksikan status ego orang tua yang menghakimi ke dalam pesan Anda. Dia tuh nggak ngebaca permintaan data, dia bacanya itu omelan dari figur otoritas. Oh wow. Padahal kita cuma minta data jam 3. Dan saat kita nerima balasan agresif huruf kapital itu, otomatis ego kita sendiri bakal terpancing kan? Pasti, kita bakal langsung bales pakai status ego orang tua yang menghukum. Ya kan saya cuma minta data, kerjaan kamu kan memang itu. Nah, transaksi menyilang, komunikasi terhenti, dan yang tersisa di Slack cuma pertarungan ego. Tapi ada yang lebih ngeri lagi di teks ini. Teks ini mengungkap lapisan yang lebih manipulatif lagi, yaitu transaksi tersembunyi atau ulterior transactions. Ini basis dari segala permainan politik di kantor. Dalam transaksi tersembunyi, pesan yang disampaikan itu terjadi di dua level yang berbeda sekaligus. Muka 2 secara harfiah. Iya, di permukaan, kata-kata yang keluar itu seolah-olah percakapan adult to adult yang sopan, tapi ada pesan psikologis tersembunyi lewat nada suara, lirikan mata, atau jeda yang sebenarnya nyerang status ego yang lain. Contohnya gini, bayangkan di tengah rapat pleno ada yang bilang, ide Anda tentang efisiensi anggaran itu sangat menarik untuk ukuran seseorang yang belum pernah memimpin divisi produksi. Aduh, itu sakit banget sih. Iya kan? Kata-katanya di awal terdengar kayak pujian objektif dari ego dewasa, tapi ekor kalimat dan nadanya itu jelas serangan merendahkan dari ego orang tua. Persis. Dan orang yang diserang bakal kebingungan merespon karena kalau dia marah, dia yang kelihatan emosional padahal serangannya sangat nyata. Ini manipulasi tingkat tinggi. Oke, sekarang bagaimana kalau kita mengambil dinamika ego dan pertukaran sosial yang kaos ini, lalu menerapkannya untuk mengelola keseluruhan tim? Bagaimana asumsi dasar seorang pemimpin tentang manusia itu memengaruhi gaya komunikasinya? Disinilah teks ini masuk ke teori X dan teori Y dari Douglas McGregor. Ini tuh soal kerangka berpikir bawaan dari orang yang duduk di kursi pimpinan. Asumsi dasar mereka tentang karyawan ya? Betul, pemimpin teori X itu punya asumsi dasar yang pesimis banget. Mereka mikir kalau manusia itu pada dasarnya pemalas, nggak suka kerja, bakal selalu menghindar dari tanggung jawab kalau ada celah, dan nggak punya ambisi. Wah, gelap banget asumsinya. Makanya, karena asumsinya begitu, pemimpin tipe X ini percaya bahwa karyawan itu harus diawasi ketat, diancam pakai hukuman, dan dikendalikan langkah demi langkah. Mikromanajemen sejati. Mereka ini secara permanen terkunci di parent ego state yang diktator. Berarti kalau pemimpin teorinya Y, Kebalikannya, pemimpin teori Y berasumsi bahwa menghabiskan energi fisik dan mental di tempat kerja itu sebenarnya alami. Sama alaminya dengan bermain atau istirahat. Kalau manusia punya komitmen pada tujuan, mereka akan mengendalikan diri mereka sendiri. Mereka nggak cuma nerima tanggung jawab, tapi malah mencarinya. teks ini kemudian merajut teori Y itu dengan teori motivasinya Maslow dan Herzberg ya, buat menjelaskan kenapa gaya teori Y ini yang jauh lebih efektif. Benar. Dan mekanis kenapa mikromanajemen itu menghancurkan produktivitas. Herzberg itu membedakan antara faktor hygiene dan faktor motivator. Nah, faktor hygiene itu hal-hal kayak gaji yang layak, AC kantor yang dingin, atau aturan perusahaan yang adil. Dan disinilah banyak perusahaan salah langkah kan. Mereka mikir, oh kita udah kasih meja pingpong, kopi gratis, dan naikin gaji. Staf pasti bakal kerja keras banget nih. Sayangnya mekanismenya nggak jalan kayak gitu. Herzberg jelasin kalau faktor hygiene itu cuma berfungsi buat mencegah ketidakpuasan. Lawan dari ketidakpuasan itu bukan kepuasan loh. Terus apa dong? Ketiadaan ketidakpuasan. Gaji yang tinggi itu cuma bikin karyawan nggak pengen resign, tapi itu nggak memicu dorongan internal buat berinovasi. Buat benar-benar memacu kinerja prima, Anda butuh faktor motivator. Seperti pengakuan, pencapaian, sifat pekerjaannya itu sendiri, dan tanggung jawab. Betul, dan pemimpin teori Y ngasih otonomi dan tanggung jawab itu,
yang mana merupakan motivator sejati. Ini ngebantu karyawan mencapai puncak piramida Maslow, yaitu aktualisasi diri. Jadi, apa makna dari semua ini? Saya jadi kepikiran soal kausalitas atau sebab akibat nih. Apakah karyawan yang masuk kategori teori X itu emang terlahir pemalas? Ataukah mereka menjadi malas dan apatis justru karena manajer mereka selalu pakai pendekatan komunikasi ego orang tua terus-menerus? Pertanyaan yang sangat tajam. Ya kan, kalau saya setiap hari diawasi, mikromanajemen, nggak pernah dikasih otonomi, ya otomatis saya bakal ngerespons pakai ego anak-anak yang pasif aja. Nunggu disuruh baru gerak. Asumsi negatif manajer itu menciptakan perilaku negatif karyawan. Terus manajernya bilang, tuh kan benar kata saya, mereka males. Siklus yang menciptakan dirinya sendiri. Hal ini memunculkan poin penting yang juga dibahas teks ini, kepemimpinan situasional. Pemimpin itu menciptakan lingkungan yang menghasilkan perilaku yang mereka harapkan. Nggak ada satu gaya kepemimpinan yang absolut. Seorang pemimpin butuh fleksibilitas dan keterampilan analitis. Harus bisa baca situasi tim ya? Betul, harus bisa mendiagnosis apakah tim saat ini butuh instruksi detil karena baru belajar, atau butuh otonomi penuh karena udah ahli, dan mengubah gaya komunikasi sesuai kebutuhan itu. Nah, dari menghindari konflik ego di Slack tadi, sampai memotivasi tim layaknya pemimpin teori Y, ada satu keterampilan fundamental yang jadi fondasi semuanya. Tanpa ini, semua teori psikologi tadi runtuh seketika. Keterampilan mendengar, atau lebih spesifiknya, mendengarkan secara aktif, active listening. Teks ini menyoroti loh, manajer tuh ngabisin sebagian besar waktunya cuma buat mendengarkan. Tapi mendengarkan secara aktif itu bukan sekedar diam dan menahan napas nunggu giliran Anda buat ngomong. Itu namanya ngantri buat ngomong ya. Betul. Kalau mendengarkan secara aktif, itu tuh proses yang melibatkan pikiran, emosi, dan bahasa tubuh. Pikiran Anda harus kerja keras memproses dan menyaring informasi tanpa buru-buru melompat ke kesimpulan. Dan secara emosional, Anda berusaha berempati dengan frame of reference lawan bicara. Bahasa tubuh Anda kayak kontak mata atau postur yang agak condong ke depan, itu ngasih sinyal validasi kalau mereka sedang sungguh-sungguh diperhatikan. Dan manfaat praktisnya di bisnis itu sangat terukur ya. Sangat terukur. Pertama, ini satu-satunya cara memisahkan fakta dari gosip kantor. Kedua, ini nurunin tingkat kesalahpahaman secara drastis. Dan balik ke Maslow tadi, saat bawahan merasa didengar, kepuasan kerja mereka otomatis naik karena kebutuhan dasar manusianya terpenuhi. Plus, ini ngebuka keran ide kreatif dari bawah ke atas. Tepat. Tanpa mendengarkan, komunikasi manajer itu cuma monolog searah yang tinggal nunggu waktu buat gagal. Luar biasa. Oke, mari kita kumpulkan benang merah dari semua wawasan kita hari ini. Menjadi komunikator bisnis yang andal itu ternyata nggak dimulai dari luar, melainkan dari dalam. Anda memulainya dengan mengecilkan daerah buta di jendela Johari melalui feedback proaktif. Betul. Anda melangkah maju dengan sadar akan bias otak Anda sendiri, mewaspadai kerapuhan ilusi halo efek. Di ruang rapat, Anda sadar kalau di balik argumen itu ada pertarungan status ego, dan Anda jaga interaksi tetap di level ego dewasa. Dan di skala makro, Anda memimpin dengan asumsi positif teori J, serta benar-benar mendengarkan tim Anda. Sepanjang eksplorasi ini kita telah membedah anatomi percakapan ya. Kita ngelihatnya sebagai perhitungan biaya dan ganjaran sosial, kita metakan status ego dan menyesuaikan tuas kepemimpinan demi hasil optimal. Tapi ini meninggalkan satu teka-teki yang patut direnungkan. Apa itu? Jika kita secara terus-menerus menghitung biaya sosial, mengkalibrasi proyeksi ego kita, dan merekayasa respons kita secara strategis dalam setiap interaksi di kantor, pada titik manakah komunikasi berhenti menjadi hubungan manusiawi yang otentik dan berubah bentuk menjadi sekedar manipulasi strategis yang cerdik? Wow, sebuah pemikiran penutup yang sangat provokatif dan pasti bakal mengubah cara kita memandang setiap sapaan di lorong kantor besok pagi. Terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu menyelami wawasan ini bersama kami. Semoga bermanfaat ya. Kami harap perangkat psikologis dari masa depan ini memberi Anda perspektif baru. Ingat kembali kekuatan kasus Ryan, si pembunuh berantai tadi. Komunikasi adalah alat pembentuk realitas yang masif. Gunakan keahlian Anda untuk membangun objektivitas dan empati, bukan menciptakan ilusi manipulatif. Sampai jumpa di eksplorasi wawasan kita yang berikutnya.